bagaimana kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam sejarah misi, saudara, diperlihatkan bahwa ketika orang mendapatkan keselamatan tetapi tidak memberitakannya, itu selalu ada masalah. Salah satu contoh yang paling jelas sebetulnya adalah apa yang dialami jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga? Murid-murid diceritakan untuk diam di Yerusalem dulu. Sampai apa? Sampai kuasa Roh Kudus itu datang. Tapi setelah kuasa Roh Kudus datang, diperintahkan apa? Jadilah kamu saksi. Di mana katanya? Yerusalem. Di mana? Yudea. Di mana? Samaria. Di mana? Ujung bumi. Itu artinya Tuhan Yesus tidak ingin kita diem aja di Yerusalem terus. Pak, Yerusalem kami belum menang, jadi dari awal sampai akhir Yerusalem mulu. Enggak, Tuhan Yesus nggak ingin gitu. Yerusalem lebih luas lagi, Yudea lebih luas lagi, Samaria itu lintas suku, lintas kepercayaan, lebih luas lagi ujung bumi. Pertanyaan saya, murid-murid pergi enggak? Murid-murid pergi enggak? Dalam Kisah Rasul ini secara umum, murid-murid itu enggak pergi. Terus apa yang terjadi? Terjadilah yang Bapak Ibu baca itu penganiayaan besar. Maka Alkitab mengatakan bahwa semua orang percaya itu terpencar. Yang tinggal di Yerusalem siapa? Murid-murid itu rasul-rasul. Jadi semua orang percaya terpencar dan tinggal rasul-rasul yang di Yerusalem. Dan ini sebenarnya kisahnya bukan hanya di Kisah Rasul. Sebenarnya sejarah perjalanan misi, setiap orang yang menerima keselamatan diam, Tuhan bubarkan, pergi. Karena Tuhan ingin kita pergi. Kita tidak boleh terlalu nyaman, hanya nyaman menikmati persekutuan kecil. Tidak. Memang ada pepatah itu kecil indah, iya. Tapi kecil terus ya nggak indah juga. Harus pergi karena itu tidak sesuai dengan tujuan Allah. Maka saudara, ketika saya dan saudara diselamatkan, itu sekali lagi bukan untuk diri saya dan saudara sendiri. Saya dan saudara harus pergi menyampaikannya kepada orang lain. Saya tidak tahu apakah ada sudah menerima. Saya bersyukur ketika khotbah itu saya sampaikan, ada orang cepat respon. Dan dia ada kenalkan juga orang kepada saya. Saya sangat senang sekali. Itu berarti mengerti, menangkap apa yang saya maksudkan. Saudara, yang kedua, kemarin kita belajar, minggu lalu belajar bagaimana kita bisa memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan melalui tokoh Barnabas. Saudara, dalam satu minggu ini saya berusaha untuk mencoba mencari contoh-contoh yang kecil, membagikannya kepada Anda untuk mengerti bagaimana sih kita bisa belajar seperti Barnabas. Nah, harapan saya nggak di scroll aja ya. Ini Sumar dikirim lagi, ting ting, jangan ya. Kalau udah penuh di clear aja, nanti biar baru dibaca ya. Kalau di scroll aja nggak ngerti nanti ya. Karena saya ingin mengajarkan kita, mengajak kita mengerti Barnabas itu bisa memenangkan jiwa. Apa yang dicontohkan kepada kita? Dia memiliki hati yang baik, dia memiliki harapan yang tinggi, iman, kelemah lembutan, kemurahan hati, ada banyak saudaraku. Maka melalui kehidupan itulah keselamatan bisa disampaikan kepada orang lain. Saya rindu bulan ini tidak berlalu begitu saja. Saya rindu setiap firman Tuhan yang ditambur tidak berlalu begitu saja. Sekecil apapun Bapak Ibu, mari mulai apa yang saya dan saudara bisa lakukan. Hari ini saya ingin mengajak kita berbicara satu topik, faith sharing. Bagaimana kita membagikan iman kita. Tentu bukan seperti pembinaan ya yang rinci dan detail.
Saya berbicara secara garis besar saja hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu, kita akan membaca dua ayat ini secara bersama-sama. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sorry ya, saya akan coba baca sekali lagi ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Perhatikan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Karena tadi saya baca saleh jadi salah, ternyata selisih satu kata fatal ya. Saleh jadi salah. Jadi jangan sampai salah ya. Ya, jadi oh saya sudah benar kok Pak, hidupnya salah dalam Kristus ya. Padahal saleh itu petunjuknya. Bapak Ibu, kita ketika memperhatikan ayat ini, sebenarnya ayat ini ayat populer dalam misi. Ketika kita belajar misi kesaksian, biasanya salah satu ayat yang suruh hafal ini. Bahwa saya dan saudara itu harus siap mempertanggungjawabkan tentang iman kita. Bukan karena salah ya, mempertanggungjawabkan. Kalau orang bertanya apa yang kamu percaya, nah makanya saudara sebetulnya kita bersyukur gereja kita salah satu gereja yang memelihara tradisi, tanda kutip ya, bukan tradisi budaya, itu tradisi kekristenan. Apa salah satu tradisi yang penting? Pengakuan iman. Saya bertanya kepada saudara, kalau saudara ditanya siapa yang kamu percaya? Tuhan. Banyak Tuhan. Saya percaya Yesus. Yesus seperti apa? Susah ya mendefinisikannya. Sebenarnya pengakuan iman rasuli memberikan definisi yang jelas. Percaya kepada Allah Bapa, kepercayaan Tuhan Yesus, bla 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 bla, rinciannya sampai habis. Maka kalau kita sebagai orang percaya, hafallah baik-baik, kemudian pahami, supaya engkau bisa ceritakan iman yang kamu percaya itu seperti apa. Maka di kelas katekisasi salah satu yang saya sangat tekankan itu ini. Belajar iman Kristen itu paling tidak dari dua sumber utama. Alkitab sudah pasti, yang kedua iman pengakuan rasuli. Iman pengakuan lah ya, salah satunya iman pengakuan rasuli. Nah saudara, kita kembali kepada teks kita. Kita diharapkan kamu siap sedia. Makanya pertanyaan saya Bapak Ibu kepada kita, seumpamanya, dan ini bisa terjadi, dan sebetulnya harus terjadi, ketika ada keluargamu, tetanggamu, temanmu, ya, rekan kerja, atau siapa saja yang tiba-tiba bertanya tentang apa yang kamu imani, tentang pengharapan apa yang ada di dalam Kristus, kira-kira apa jawabmu? Saudara, ada banyak orang punya reaksi salah loh ketika orang tanya imannya. Saya pernah menyaksikan sendiri orang ditanya imannya malah marah. Orang tanya baik-baik.
Apa yang kamu percaya malah marah, malah menghina yang dipercaya orang lain. Ada orang ketika ditanya imannya takut, diam terus kabur. Bahkan gak usah jauh-jauh, kadang orang tua ditanya anak tentang imannya pun gak bisa jawab. Majikan ditanya iman oleh ART-nya nggak bisa menjawab. Sudahlah, kalau apa percaya sajalah. Kita ini ibu tanpa apa, nggak usah ini, pokoknya percaya aja lah, nggak usah pusing-pusing, percaya saja. Yang kamu percaya apa? Maka pertanyaan ini perlu kita jawab. Ketika suatu saat mungkin yang bertanya itu anggota keluargamu, bisa anakmu, bisa anggota keluarga yang lain, bisa tetanggamu, bisa temanmu bermain, bisa rekan kerja. Apa yang akan kamu jawab? Ya, Pak, saya kan bertemannya dengan orang Kristen terus, Pak. Teman orang Kristen, rajin ke gereja, makan pun cari lapo. Ya, nggak mungkin bertanya deh. Jangan salah. Sekali waktu bisa saja bertanya. Saudara, ada dua jenis orang Kristen sebetulnya. Kemarin dalam pembinaan penginjilan tubuh saya sampaikan ini. Tapi karena semua nggak datang kan, saya coba ulangi. Jenis yang pertama itu ada orang Kristen itu jenis kaktus. Kaktus, Bapak Ibu tahu ya? Siapa yang suka pegang kaktus? Saya yakin nggak ada. Karena pegang sakit kita. Saudara, orang jenis kaktus ini, orang Kristen jenis kaktus ini, orang yang betul-betul hanya fokus pada mengkomunikasikan pesan, pengajaran yang benar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Ini loh yang benar, ini loh yang benar, harus seperti ini loh, tapi nggak ada yang dengar. Kenapa nggak dengar? Karena dia nggak bisa dituntut orang. Kenapa nggak ada yang dengar? Karena dia tidak membangun relasi dengan orang. Kenapa dia nggak dengar? Karena dia nggak menjawab kebutuhan orang lain. Itu namanya Kristen kaktus. Bener sih katanya, tapi nggak ada yang mau berani deket. Ya, ini orang yang pokoknya selalu menekankan tentang pesannya saja atau mungkin doktrinnya saja. Jenis yang kedua, saudara, ada Kristen bunglon. Kristen bunglon di sini yang saya maksud sedang tidak berbicara orang yang nggak jelas imannya, bukan. Kristen bunglon dalam pengertian ini adalah orang Kristen yang mengabaikan pengajaran, mengabaikan pesan, hanya selalu membangun relasi dengan orang. Jadi orang-orang seperti ini kelihatannya baik, ya, baik. Dia murah hati, dia suka menolong, dia suka memperhatikan. Pokoknya dia ringan tangan deh. Makanya biasanya dua, tapi ini tidak punya pesan apa-apa. Baik, tapi nggak punya pesan apa-apa. Maka dua kutub orang ini biasanya suka berdebat atau suka diperdebatkan. Mana yang lebih penting, benar atau baik? Dia benar doang, percuma lah, mendingan saya sekalipun nggak tahu kebenaran tapi saya melakukan yang baik. Bukankah saudara yang seperti itu? Orang karena merasa baik, mendingan saya nggak ke gereja, nggak apa-apa, daripada kamu ke gereja tapi nggak baik. Mendingan saya nggak ke gereja, nggak baca Alkitab, pokoknya saya nggak pernah baca Alkitab, saya imani saja, tapi saya baik. Sudah, hati-hati. Karena baik Kristen kaktus maupun Kristen bunglon, bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari orang yang benar saja, ngerti kebenaran saja, enggak. Tapi Tuhan juga enggak cari orang yang hanya melakukan hal yang baik saja, enggak. Yang Tuhan ingin dari kita itu sebetulnya adalah Kristen yang menular. Belakangan kita kan ada dalam situasi pandemi yang menular kan?
Saya membayangkan kalau kekristenan kayak gitu cepat menularnya, luar biasa ya. Cepat gitu menular. Orang sampai tutup masker supaya nggak ditulari gitu ya. Membentengi. Jadi saudara, kalau ada orang yang terus menjaga, oh berarti kekristenan kita menular. Tapi kalau tidak, orang santai-santai aja, biarin aja lah, ini nggak menular kok. Menular dalam tanda kutip yang baik ya, saudara. Nah, Kristen menular ini orang Kristen yang menjaga keseimbangan. Orang Kristen yang di satu sisi dia mengajarkan memiliki pesan yang benar, tetapi di sisi lain juga melakukan hal yang baik, menjawab kebutuhan orang-orang. Sehingga dua hal ini harus dipadukan. Inilah sebetulnya yang kita lihat. Nanti kita akan coba lihat lagi apa yang disampaikan di dalam kitab Petrus, surat Petrus ini. Saudara, kalau saudara memperhatikan di sana, orang-orang yang di dalam surat Petrus ini tegur, dikatakan apa di sana? Petrus menasihati orang Kristen yang di perantauan untuk apa? Menunjukkan sikap lemah lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Saudara, maka saya selalu katakan begini, di dalam kekristenan itu semua harus diawali dari dalam dirimu, dalam hatimu, bukan dari luar. Termasuk berbicara memberitakan Injil itu harus diawali dengan perubahan hati. Kalau saudara berbicara hormat, berbicara lemah lembut, berbicara apa sih itu? Bukan acting ya. Oh dia orang suka salah ya, itu loh cari orang Jawa lemah lembut, itu bukan bicara suku. Jumpa saya orang Jawa kasar, kaget, ini Sumadi orang apa itu, Jawa atau apa, keras sekali suaranya, nggak ada lembutnya. Ya karena saudara, lemah lembut bukan bicara suku. Itu siapa, galak kali, iya orang Batak. Oh bukan bicara suku. Hormat juga bukan bicara acting, tetapi lemah lembut, hormat itu berbicara hati kita. Maka ayat 15 dikatakan apa? Di situ dikatakan bahwa kuduskanlah, ya kan? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai apa? Tuhan. Ternyata orang nggak mungkin bisa lemah lembut, nggak bisa mungkin hormat dan murni tanpa ini. Menguduskan Kristus. Menguduskan Kristus itu apa sih? Mengkhususkan. Mengkhususkan itu apa? Memberi tempat yang sebenarnya Kristus di dalam hatimu. Maka kembali saya tempel gambar itu ya. Itu kalau yang sekolah minggu tempo dulu itu. Kalau sekarang udah nggak tertarik lihat gambar hati ini. Tapi saya yakin beberapa orang yang lama itu dulu sering lihat gambar hati ini. Hati yang sebelah itu hati yang belum dimasuki Tuhan, yang mimpin iblis. Ada apanya di situ? Ada apanya? Ada meraknya, ada apanya? Ada rakusnya, ada beberapa gambar kan? Ya, ada malasnya, ada galaknya, ada apa istilahnya harimaunya, ada uloknya, apa ular yang suka ulok banyak apanya, liciknya. Sehingga kalau hati yang belum diperbarui Kristus, belum mengkhususkan Kristus, mungkin sih sepertinya lemah, lembut. Mungkin sih sepertinya hormat, tapi cuman acting, fake jadinya, palsu. Kita bisa lemah lembut, kita bisa sungguh-sungguh hormat ketika kita menguduskan Kristus. Maka untuk memenangkan orang pun sama. Dimulai dari perubahan hati.
hati yang sungguh-sungguh mengususkan, membiarkan Tuhan di dalam dirinya, maka dia punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya. Maka kalau sudah perhatikan gambar sebelah itu kan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya, karena mengkhususkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, start awal hati saya dan saudara harus mengkhususkan Tuhan. Lalu apa yang dikatakannya di sana? Petrus mengajarkan tentang keseimbangan. Dalam apa yang kita baca tadi sebenarnya sedang berbicara keseimbangan. Keseimbangan apa? Antara pengajaran yang benar dengan tindakan yang benar. Saudara, kadang kita kan terkecoh ya. Wah, dia bagus, dia benar. Ya. Tapi harus ada yang kedua. Perilakunya benar. Kalau contoh yang kecil, kalau pengen lihat pembicara benar tidak, pengkhotbah benar tidak, bukan di mimbar. Kalau saudara ingin lihat saya benar tidak, bukan di sini. Ikut saya aja. Gimana cara saya mengendarai kendaraan, gimana cara saya menasihati anak-anak, gimana cara saya makan, gimana cara saya punya prinsip apa? Ikuti tiap hari. Baru Anda bisa lihat. Sumadi ternyata omdo ya. Ngomong doang, katanya suruh tahan menderita tapi makan terus ya. Katanya suruh sabar, emosi baru disalib sedikit udah ngegas ya. Saudara, pengajaran benar tidak cukup, tetapi harus dibarengi sikap perilaku yang benar. Jadi ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban iman, itu berarti Anda harus punya pesan yang benar, satu, dan dua, berbicara perilaku yang benar. Saudara, kalau kita berbicara tentang keyakinan orang, saudaraku, ya, sebetulnya ada banyak orang yang nggak bisa diyakinkan itu bukan karena kebenaran yang salah, tetapi karena seringkali orang yang menyampaikannya tidak benar. Saudara, karena hari ini bicara faith sharing, saya tidak bicara yang teoritis. Ada satu, saya berikan beberapa contoh ya. Saya ada punya teman di Bandung, dia orang dari seberang. Kemudian sekarang sih dia udah aktif lah ya. Berapa tahun yang lalu aja dia sudah aktif ya, dia terima Kristus. Tapi dia terima Kristus nggak dari diinjili orang. Nah pada waktu dia kesaksian, dia cerita begini. Saya paling benci dengan orang Kristen. Dulu sebelum dia percaya. Saya pikir penjawabnya apa ya? Penjawabnya itu sepele, saudara. Dia tinggal di rumah itu, rumahnya yang dempet-dempetan gitu lah, model kayak kita lah ya, yang gangnya deket-deket gitu. Jadi suka nongkrong kan, di situ nongkrong. Nah, setiap sore itu biasanya ada anak-anak jual gorengan. Dia jual gorengan, anak-anak jual gorengan di rame-rame itulah. Nah, perhatian kawan saya ini tertuju kepada orang Kristen di situ. Dia selalu perhatikan. Dia selalu lihat orang Kristen ini kadang ambil 3 bilang 2, kadang ambil 4 bilang 3, kadang ambil 2 bilang 1. Dan itu nyaris setiap hari dilakukan kalau pokoknya ada gorengan itu. Ininya Kristen katanya. Jadi kadang ada orang benci Kristen gara-gara apa itu, kalau bahasa apanya itu? Korupsi kan keren kali ya. Ini bukan korupsi, ini apa? Ya sama sih. Ngentit itu, nyatut. Ya. Nggak ada yang di sini gitu kan? Ya. Berapa dek makan kerupuk tadi? Enggak bang, makan kerupuk. Baru sini bukan kerupuk. Ya. Gara-gara itu orang nggak jadi masuk Kristen. Ini fakta. Maka dia cerita, saya paling benci dengan orang Kristen gara-gara suka catut. Bagaimana dia bisa nyampaikan kebenaran? Nggak mungkin bisa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua,
Saya pernah suatu ketika, ini peristiwa di Medan. Saya waktu itu pulang, saya ikut salah satu gereja. Jadi saya di gereja itu biasanya rutenya sama dengan rute orang yang apa namanya itu toko buku, sama rutenya. Jadi waktu itu saya naik angkot dan pas saya naik itu masuklah ada satu orang ya. Saudara itu masuk. Nah, karena saya hobi kan, suka kadang-kadang kalau duduk suka baca-baca buku kan. Jadi dia lihat buku saya, dia langsung menginjili saya. Cerita banyak gitu, nerocos gitu ya. Di situ ada banyak orang sih, orang namanya angkot kan bukan mobil pribadi kan. Jadi cerita tentang Injil. Ya, saya senyum-senyum aja, iya gitu aja kan. Tibalah satu tempat dia turun. Bang, gitu ya. Apa kalau di Medan apa kiri atau minggir? Ya, saya lupa lah, udah lama kan. Bang, minggirlah. Apa yang terjadi? Dia bayar itu kurang. Harusnya 1.500 atau 1.000 gitulah. Dia bayar kalau nggak salah gopek lah 500. Dek kurang kata abangnya. Udah cukup bang, kurang dek. Udah cukup kok biasanya gitu. Berdebatlah ya relatif lama lah. Apa yang dibilang sama tukang supir angkot itu? Dia lempar uang itu. Makanlah itu Injilmu katanya. Saya shock juga ya. Karena dia tadi dari mulai naik dia menginjili saya dan orang-orang lain. Tapi hanya selisih bayar 500 saja. Jadi banyak orang tidak menerima Yesus bukan karena Yesusnya salah, bukan karena kebenarannya nggak bisa dimengerti, nggak masuk akal pak orang mati, orang yang berdosa ditebus nggak masuk akal, bukan karena itu, tapi seringkali karena contoh saya dan anda nggak bener, itu aja sederhananya. Gimana orang bisa terima Yesus? Wah Tuhan Yesus baik, ya. Dia pengampun, dia pemaaf. Tapi saya tidak. Tuhan Yesus baik. Dia penolong, dia murah hati. Tapi saya polit. Ya kan tinggalnya di kota metropolitan. Sudah bagaimana orang terima kebenaran? Contoh yang positif ya. Sekarang saya kasih contoh yang positif. Suatu ketika saya undang pembicara. Pembicaranya sangat terkenal. Ya, kalau saya sebut namanya pasti Anda juga tahu. Jadi saya undang KKR beberapa waktu lah karena ada seminar. Jadi hari pertama atau kedua dia ajak saya. Ya karena saya sebagai tuan rumah saya temani kan. Keliling itu naik apa. Jadi dia kalau naik beca itu pemain ini ongkosnya 25.000. Dia bayarnya enggak 25.000, kasih 100.000. Pak ini kebanyakan. Oh nggak apa-apa, ini untuk kamu. Dan itu saya lihat bukan sekali, berkali-kali saya lihat. Karena ketepatan saya bukan hanya kali ini undang pembicara itu. Sebenarnya di tempat yang lain juga saya pernah undang. Nah terakhir di acara terakhir KKR terakhir, kan kalau pembicara biasanya dikasih PK kan. Jadi itu setelah dikasih PK, bilang, ayo ikut saya katanya kan. Ya namanya kita temani juga kan. Anda tahu dia itu undang semua tukang parkir di dekat hotel itu, diajak makan di hotel itu, di kafenya itu. Ayo pak makan. Awalnya saya nggak ngerti kan, kenapa ini tukang parkir semua di sini. Jadi PK itu untuk bayari orang-orang itulah. Saudara di tempat yang kemarin yang tadi saya ceritakan, minimal kan saya undang sekali di tempat itu. Tapi nyaris setiap kali ketemu saya tukang parkirnya itu, dia selalu ingat apa yang dilakukan. Saudara, ketika kita berbicara sharing iman, ketika kita berbicara sharing atau faith sharing, sebenarnya kita harus care. Jadi faith sharing sama caring itu nggak bisa dipisahkan. Maka harus ada keseimbangan. Ketika kita
kita mau membagikan iman, perlihatkanlah orang beriman itu seperti apa. Maka harus ada keseimbangan ketika engkau menyampaikan kabar baik. Ya, penyampai kabar baik itu siapa? Penyampai kabar baik tapi buruk mulu yang dilakukan. Penyampai kabar selamat tapi kematian terus yang didengungkan. Bagaimana orang bisa percaya? Saudara, di sini ada satu yang saya ingin mengingatkan kita begini. Bukankah sebuah ironi kalau orang yang gigih memperjuangkan kebenaran tetapi hidupnya sendiri tidak diubahkan oleh kebenaran itu? Kita berkata kita pembela kebenaran, tapi hidupmu tidak dalam kebenaran itu. Saya pembela kasih, tapi hidupmu tidak ada dalam kasih itu. Tanpa ada niat menghakimi siapapun. Tapi itu koreksi bagi saya dan saudara. Karena ada banyak orang sekarang, apakah di media sosial atau di mana saja, mengatasnamakan membela kebenaran, tapi jadi karakter yang ditunjukkannya tidak benar. Siapa yang akan mendengar kebenaran? Saudara dengar baik. Ketika saya dan saudara menyampaikan kebenaran, hiduplah dalam kebenaran itu. Saudara, kadang tantangan iman itu menyebalkan. Saya cerita pengalaman yang sangat sederhana. Di depan kami dulu tinggal ada banyak orang tukang ojek. Salah satu di antaranya itu sangat tidak suka dengan saya. Memang beberapa orang tidak suka dengan saya. Bukan karena apa ya, karena saya Kristen kan? Ya. Bahkan beberapa orang nggak mau narik saya. Ya, ada orang yang sangat parah juga itu. Mau naik ojek aja, bang, naik ojek. Oh maaf pak, saya nggak mau naik bapak. Ya, pengen lempar sepatu sebenarnya. Ya, tapi saya diem-diem aja lah. Tapi ada satu orang lagi tuh yang lebih menyebalkan. Dia tiba-tiba, dia kan mangkalnya di samping rumah kita kan. Dia bilang gini, kenapa sih Tuhan kalian tuh telanjang? Emang gak punya baju? Coba Anda digituin. Itu orang di depan rumah Anda, kasarnya numpang Anda, digituin. Sebetulnya secara manusia saya pengen gaplok juga sih sebetulnya. Tapi saya ingat, dia ini orang gak ngerti. Dia ini orang gak ngerti. Jadi saya senyum aja. Saya gak jawab apa-apa, saya gak singgung apa-apa, saya juga tidak jelekkan apa-apa. Saya diam. Saya senyum aja. Dan ketepatan peristiwa yang serupa sebenarnya saya sering alami dulu. Jadi saya selalu hindarkan dan saya tidak mau berdebat tentang iman kepada orang yang tidak beriman. Saya tidak mau. Saya mungkin lebih senang berdebat dengan sesama orang beriman. Karena adu pengetahuan kan boleh. Tapi dengan orang tak beriman Anda berdebat, Anda bodoh. Kenapa? Orang itu gak akan percaya, makin gak percaya. Jadi saya diam saja. Saudara, suatu ketika ya Tuhan tunjukkan caranya untuk dia gak berani ngejek saya lagi. Saya pas kunjungan ke rumah pemudi. Nah di rumah pemudi ini ada ART-nya. Ternyata waktu saya kunjungan, ini yang ledek saya itu lagi wakuncar dengan ART di sini, ya kan? Waktu dia lihat kan, mau nggak mau dia hormat saya kan? Kalau enggak kan nggak dihargai majikannya. Nah itu Tuhan tunjukkan kunci. Tapi dia nggak kehabisan akal, saudara. Berapa waktu kemudian, nggak tahu dari mana dia terus tiba-tiba jadi pengajar. Jenggonya panjang gitu ya, pakai jubah kan? Wah, datang ke rumah. Dia bawa satu bendel buku. Kalau kita yang rajin baca buku, nah Pak siapa tahu tuh Pak siapa? Pak Kenan tahu tuh. Apa Muhammad Ahmad Dedat bukunya. Dia bawa ke rumah. Waktu itu dia belum punya bahasa Indonesia. Dia bawa yang bahasa Inggris. Pak, ini buku ini bagus loh. Bapak bisa bahasa Inggris kan gini-gini. Saya bilang,
Ngapain susah bahasa Inggris? Saya punya bahasa Indonesianya. Jadi mau saya bilang. Saya langsung cari buku yang itu dalam dunia misi juga diterjemahkan. Saudara, yang saya mau katakan begini. Jangan sampai kita yang memberitakan kebenaran, kita terjebak. Tidak memperlihatkan karakter yang benar. Karena sepertinya bukan lawan lah ya, orang yang membantah kita. Sangat ironis jika kita yang menyampaikan, yang mempertahankan kebenaran tapi tidak hidup benar. Saudara, memang tokoh atau bapak gereja kita pernah bilang begini, ya. Sebenarnya bukan dia yang bilang, mentornya bilang gini, karena dia merasa imannya kurang. Lalu mentornya bilang gini, John Wesley, khotbahkan iman sampai kamu punya iman. Artinya mengajarkan kebenaran sampai punya kebenaran, tidak salah. Tapi jangan ini dijadikan alasan kita nggak hidup benar. Bisa tangkap ya? Ya kan kata itu Pak John Wesley, khotbahkan kebenaran sampai saya punya kebenaran. Kan sekarang belum. Jadi kapan sudahnya? Saudara. Maka saudara di gereja kita bersyukur. Selama kurang lebih 3 atau 4 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan 12 kali pertemuan, kita belajar pemuritan jurnal bersama Yesus. Harapannya apa? Setiap hari saya dan saudara belajar hidup dalam kebenaran. Setiap hari saya dan saudara coba melakukan firman Tuhan. Sehingga kebenaran yang Anda sampaikan didukung dengan perilaku yang Anda lakukan. Saudara, sebenarnya judul faith sharing ini terinspirasi beberapa tahun yang lalu. Saya belajar dalam satu pelajaran tentang faith sharing. Yang menyampaikan pengajaran ini penulisnya langsung, itu George Morris dan Eddie Fogg. Saya ingat betul beberapa hari kami cerita belajar tentang bagaimana membagikan iman. Ya. Nanti mungkin di lain waktu kita akan belajar bersama buku ini. Sangat menarik. Tapi 2 hal yang dikatakan di sana yang mendrive kita, yang menggerakkan kita, yang mendorong kita untuk saya membagikan iman harusnya 2 hal. 1, karena saya ingin kebenaran firman Tuhan itu sampai kepada orang lain. Saya ingin berita yang dari Tuhan itu, kebenaran yang dari Tuhan itu saya sampaikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin agar orang-orang yang belum mengenal Kristus itu bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, tidak ada motivasi lain yang harusnya menggerakkan kita membagi iman. Banyak orang tergoda supaya kelihatan pintar, tidak ada guna. Banyak orang tergoda supaya orang dipermalukan, nggak ada guna. Yang harus saya dan saudara sampaikan adalah supaya kebenaran firman Tuhan itu sampai. Supaya orang yang belum mengenal Tuhan itu bisa mengenal Tuhan. Saudara, hari tanggal kenaikan nanti, tanggal 26 Mei, kita akan ada KKR misi. Saya sangat ingin kita membawa orang datang ke gereja ini. Masih ada berapa hari? Mulai doakan siapa yang akan kau bawa. Nanti tanggal 26 itu pastikan kamu bawa orang di sini. Saudara, membawa orang harus dilatih. Tidak bisa tiba-tiba dengan sendirinya. Latih. Yang menurutmu circle of concernmu siapa? Orang-orang terdekatmu siapa? Ajaklah mereka. Saudara, ketika engkau tahu mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ajak. Jadi
Mulai hari ini coba doakan siapa yang akan engkau bawa. Dan setelah ibadah itu nanti akan ada pelatihan penginjilan. Pelatihan bagaimana kita membawa orang. Bapak Titus Lukman ini dia dari salah satu tim yang bergerak untuk menjangkau. Dia bukan orang yang hanya ngomong. Saya kenal beliau beberapa tahun yang lalu dan beliau orang yang sangat concern untuk orang-orang yang belum percaya. Maka saudara, saya rindu kita melatih membawa orang. Sebagai penutup saya mau katakan begini saudara, kesimpulan kita. Dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15-16 itu. Perhatikan baik, ada dua hal. Orang akan tertarik kepada Kristus itu dengan melihat perilaku kita. Perhatikan baik. Orang akan tertarik kepada Kristus dengan melihat perilaku kita. Tetapi atau sedangkan orang akan mengenal Kristus dengan apa? Dengan apa yang saya sudah jelaskan. Buat orang tertarik kepada Kristus. Tapi tidak cukup di sana. Buat orang mengenal Kristus. Jadi perlihatkan hidupmu benar dan bawa orang itu mengenal kebenaran. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang malas. Selain kita harus berjuang untuk hidup benar, saya dan saudara harus belajar. Karena saya dan saudara menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ingin saat inilah engkau pergi. Saat ini engkau boleh memberitakan Injil itu. Sharing tentang imanmu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hari ini waktu dan saatnya. Hari ini waktu dan saatnya. Saudara, Tuhan ingin saat ini engkau pergi. Saya ingin semua kita yang hadir di tempat ini, coba cari satu atau dua orang saja. Siapa yang akan engkau bawa kepada Tuhan? Mulai doakan kepada Tuhan hari ini. Merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari beritakanlah, kabarkanlah. Mari beritakanlah, Amin. kabarkanlah Injil kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa
ingin hari ini, inilah waktunya untuk saya dan saudara membagikan kebenaran itu dan disertai kehidupan kita yang benar. Tuhan, Engkau tolonglah kami semua untuk kami boleh menjadi alat-Mu membagikan iman kepada orang lain, sehingga orang lain mengenal, mendengar kebenaran firman, orang lain bisa mengenal dan menerima Engkau. Dan biarkan kesaksian hidup kami meneguhkan setiap apa yang kami katakan, yang kami sampaikan kepada orang lain. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Apapun kondisi hidup kami saat ini, termasuk keluarga kami, pekerjaan kami, atau apapun, biarkan kami tetap bisa menjadi bukti otentik kami orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.